Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah ya kakak-kakak semua sudah naik ke kelas 4 sekarang. Untuk pembelajaran tematik di pekan ini, insya Allah bersama Ustadz Ridwan dulu ya yang mengisi. Oke, kita lanjut. Di tema satu subtema satu ini, judul temanya adalah keragaman budaya bangsaku. Ada 4 materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang mengamati keragaman budaya, mengamati dan menyebutkan bentuk kerjasama, lalu mengidentifikasi gagasan utama dan gagasan pendukung, dan yang terakhir yaitu adalah mengamati terjadinya bunyi. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita mulai dari bunyi dulu ya. Apa sih bunyi itu? Biasanya pasti kita berpikir kalau bunyi itu adalah suara-suara. Yap, betul sekali. Bunyi adalah suara yang kita dengar. Sebenarnya, bunyi itu adalah semacam gelombang yang dapat ditangkap oleh telinga kita. Iya, gelombang seperti yang di laut. Hanya saja, gelombang bunyi itu tidak terlihat. Dan bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Misalnya, sebuah gitar. Jika gitar tersebut senarnya tidak dipetik atau tidak dimainkan, maka senarnya tidak akan bergetar. Jadi tidak ada bunyinya. Akan tetapi ketika dipetik atau dimainkan, maka senarnya itu bergetar sehingga akan menghasilkan bunyi. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Jadi contohnya tadi gitar tadi itu adalah sumber bunyi. Contoh lainnya misalnya beduk masjid ya, ketika dipukul, maka lapisan kulitnya akan bergetar. Nah, dari getaran tersebut akan menggetarkan udara di sekitarnya. Lalu bagaimana sih kita bisa mendengarkan bunyi? Nah, dari getaran udara di sekitar sumber bunyi tadi, itu akan merambat melalui media, medianya bisa udara, air, atau benda padat, hingga sampai ke telinga kita. Begitulah caranya dari sumber bunyi menghasilkan getaran, merambat melalui media hingga sampai ke telinga kita. Kalau syarat terjadi dan terdengarnya bunyi, itu ada 3. Yang pertama tentu saja adalah sumber bunyi. Sumber bunyi itu adalah sesuatu yang bergetar, benda yang bergetar. Nah, misalnya contohnya adalah kayak alat musik seperti gitar, biola, piano, drum, trompet, dan seruling, dan macam-macam lagi. Intinya adalah benda-benda yang bergetar itu biasanya dapat menghasilkan bunyi jika getarannya cukup kuat. Nah, selanjutnya yang kedua, setelah tadi sumber bunyi, yang kedua adalah media atau yang merambatkan bunyi. Gelombang bunyi kan tadi gelombangnya tidak tampak ya, hanya dapat merambat melalui media atau perantara. Perantaranya ada 3, yaitu adalah benda padat, benda gas, atau benda cair. Kalau tanpa media, itu suara tadi tidak dapat didengar. Misalnya pada ruang hampa, ruang yang tidak ada udara di situ, maka suara tidak bisa didengar. Mau sekeras apapun kalau ditaruh ruang hampa, maka ia tidak bisa didengarkan. Untuk yang terakhir, yang ketiga, setelah tadi sumber bunyi, media atau penghantarnya, yang terakhir adalah yang menerima. Nah, Allah itu sudah menciptakan manusia dengan sepasang telinga. Telinga tersebut fungsinya adalah untuk menerima bunyi, menerima gelombang-gelombang bunyi tadi sehingga kita bisa mendengarkan suara, mendengarkan misalnya dipanggil teman atau yang lainnya. Syaratnya yaitu adalah masih berada dalam jangkauan bunyi. Misal kita dipanggil dari jarak 5 meter, maka kita masih bisa mendengarkan. Kalau kita dipanggil dari jarak misal 500 meter gitu mungkin sudah susah untuk mendengarkan, seperti itu. Buktinya apa sih kalau benda yang bergetar itu bisa menghasilkan bunyi? Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Yang pertama di situ ada penggaris. Misal, kita punya penggaris yang 30 cm lah katakan. Salah satu ujungnya kita tempelkan, kita tekan di meja. Nah, satunya lagi tuh kita mainkan, maka biasanya akan terdengar suara kayak weng weng gitu ya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah pada saat kita berteriak atau kita berbicara. Jika kita sedang berbicara, ini leher kita pegang gini ya, maka biasanya akan terasa bergetar, ada kayak getarannya gitu. Nah, yang ketiga di sini adalah dawai gitar atau senar gitar ya. Kalau kita petik,
maka itu akan berbunyi, menimbulkan bunyi. Kenapa? Ya karena senar tadi bergetar, menggetarkan udara di sekitarnya sehingga sampai gelombangnya merambat ke telinga kita. Yang terakhir yaitu adalah kulit pada beduk gendang ini apa namanya? Masjid, beduk masjid saat dipukul, maka kulit tersebut juga bergetar, menggetarkan udara di sekitarnya hingga gelombangnya sampai ke telinga kita. Dari macam-macam sumber bunyi yang sudah Ustadz jelaskan tadi, misalnya kayak gitar, biola, piano, trompet, drum, dan lain sebagainya ya, itu kan contohnya kayak alat musik ya. Nah, di Indonesia sendiri itu ada banyak sekali alat musik tradisional. Alat musik tradisionalnya macam-macam. Tiap daerah itu biasanya punya alat musik yang berbeda-beda. Kita sebut contoh, misalnya kayak di Jawa Timur itu biasanya gamelan. Kalau di Jawa Barat biasanya angklung dan lain sebagainya. Kalau alat musik ini dimainkan, itu biasanya melahirkan bunyi, menghasilkan bunyi. Itu bisa diatur dengan irama tertentu sehingga menghasilkan bunyi yang harmonis dan indah. Itu disebut nada nantinya ya. Ada yang suaranya tinggi, rendah, terus macam-macam itu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu kalau dimainkan dengan cara yang benar biasanya menghasilkan nada yang indah dan harmonis. Nah, alat musik tadi, sumber bunyi tadi, itu cara memainkannya bermacam-macam. Ada yang digesek, ditabuh, ditiup, dipetik, dan lain sebagainya. Tugas kalian nanti di sini mencari alat musik yang apa namanya dari daerah mana, terus cara mainkannya bagaimana, bisa dicari di internet ya. Misalnya kayak tadi contohnya Ustaz nyebutin misalnya angklung dari Jawa Barat. Cara memainkannya bagaimana? Oh, cara memainkannya ternyata dengan cara digoyang-goyang hingga nanti menimbulkan suara. Nah, tugas kalian nanti di sini adalah mencari alat musik, terus daerah asalnya dari mana, terus cara mainkannya bagaimana. Jadi untuk mengetahui alat-alat musik dari daerah lain sehingga wawasan kita bertambah. Oh, ternyata dari daerah sini itu seperti ini, dari daerah sana ternyata seperti itu. Gitu. Nyambung ya dari yang tadi, kan Indonesia punya berbagai macam alat musik tradisional. Ada banyak sekali alat musik tradisional yang dipunya di Indonesia. Nah, nggak cuman itu, ternyata budaya di Indonesia itu sangat-sangat beragam. Ini ada banyak ya, salah satunya yang pertama yaitu adalah bahasa daerah. Di Indonesia itu ada lebih dari 700-an bahasa daerah begitu, kurang lebih. Nah, macam-macam antara lain ada kayak di sini ya, di Jawa itu ada bahasa Jawa. Nanti di daerah Jawa Barat ada bahasa Sunda. Terus di luar Jawa nanti misalnya kayak di mana itu? Di Kalimantan bahasanya beda lagi, di Maluku beda lagi, seperti itu. Nah, bahasa daerah ini perlu dijaga kelestariannya supaya nggak hilang juga gitu. Jadi paling nggak kita menguasai dua bahasa, yaitu adalah bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nanti dilanjut dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Makanya kita juga ada pelajaran bahasa daerah ya, bahasa daerah kita yaitu adalah bahasa Jawa untuk melestarikan kekayaan budaya nasional. Selanjutnya adalah rumah adat. Tadi yang pertama tadi selain apa namanya alat musik, terus bahasa, ini ada rumah adat. Rumah adat di Indonesia itu juga macam-macam. Contohnya kayak di Jawa itu disebut joglo. Biasanya kalau rumahnya orang-orang yang sudah sepuh ya, sudah tua, biasanya masih ini, masih rumahnya zaman dulu, itu joglo. Kalau di Minangkabau namanya rumah gadang. Terus ada di Batak itu Jabu, di Toraja namanya Tongkonan, di Mentawai namanya Uma, di Dayak namanya Betang, dan masih banyak. Nah, biasanya ini tuh menyesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Misal kayak di Kalimantan. Di Kalimantan itu masih banyak ya rumah adatnya itu yang dibangun di atas tanah. Maksudnya ada tiang penyangganya. Kenapa sih kok bisa gitu? Karena dulu di Kalimantan mungkin masih belum rame, masih hutannya masih luas sekali sehingga dikhawatirkan seperti hewan buas, terus eh, banjir dan lain-lain itu kan rawa-rawa ya. Itu khawatirnya itu akan masuk ke dalam rumah.
Nah, makanya dibuatlah rumah panggung dengan struktur rumah yang dinaikkan dari permukaan tanah, begitu. Nah, keberagaman budaya Indonesia yang lainnya yaitu adalah kesenian daerahnya. Kesenian ini itu bergantung pada unsur budaya daerah. Banyak sekali ya, misalnya kayak seni tari, seni suara, seni musik, seni pertunjukan, sastra, kriya, dan kerajinan yang lain. Misal kayak di Tuban ini yang khas adalah ini ya, apa namanya, batik. Batik gedok itu salah satunya adalah seni dari daerah tertentu. Nanti di luar sana ada banyak lagi, ada kayak misalnya ini contohnya adalah reog, reog Ponorogo, nanti macam-macam. Intinya seperti itu. Oke, nyambung ya. Dari yang tadi keragaman budaya di Indonesia itu macam-macam. Nah, yang selanjutnya ini adalah upacara adatnya. Adat, istiadat itu adalah sesuatu yang dilakukan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat. Kayak gimana sih Ustadz itu kayak misalnya kayak gini loh, kayak misalnya dari kakek-kakek kalian dulu, zaman dulu, itu dari zaman dulu sudah melakukan hal tersebut terus-menerus sampai sekarang. Jadi dari zaman dulu itu terus dilakukan sampai sekarang, sehingga itu disebut sebagai adat istiadat. Misalnya, dan adat istiadat ini biasanya berkaitan dengan keadaan alam. Misalnya kayak kalau di daerah pantai, mayoritas pekerjaannya nelayan. Biasanya adat istiadatnya itu kayak ada melarung apa gitu, biasanya ke laut, upacara untuk selamatan lah atau apa macam-macam. Nah, itu termasuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Di luar sana masih banyak lagi. Di luar Jawa, terus di macam-macam lah ada masih banyak lagi. Nah, keragaman budaya yang selanjutnya yaitu adalah makanan tradisionalnya. Di Indonesia itu ada kan ada macam-macam suku bangsa ya. Nah, itu juga punya makanan tradisionalnya sendiri-sendiri. Misalnya kayak di Jawa Timur itu yang khas apa ya? Jawa Timur biasanya rawon, soto, dan lain sebagainya ya. Tuh, nanti kalau kayak masakan Padang yang dari Sumatera itu biasanya rendang, dan lain-lain. Dan itu pun punya ciri khas tersendiri. Misal di Jawa Timur agak pedas, nanti di Sumatera itu masakannya banyak rempah dan lain-lain. Seperti itu. Nah, keragaman budaya yang selanjutnya yang ada di Indonesia adalah kain tradisionalnya. Ini Indonesia tuh punya banyak sekali motif. Motif itu gambar atau pola yang ada di kain tersebut. Nah, nggak cuman gambarnya aja kayak di daerah sini biasanya batik ya. Nah, di luar sana, di daerah-daerah di luar Jawa itu banyak sekali misalnya di tenun kayak kain songket, terus ulos, sasaringan, dan masih banyak lagi jenis kain tradisional yang ada di Nusantara ini. Dan itu mereka itu biasanya bangga untuk memakai itu karena itu memang mewakili dari daerah tersebut. Misal kayak kita di daerah Jawa, ketika ada pertemuan-pertemuan resmi, biasanya itu disarankan untuk memakai batik karena batik itu mewakili budaya dari warga Jawa seperti itu. Di luar sana juga ada sih, nggak cuma Jawa aja sebenarnya. Ada banyak kayak memakai kain tenun dan lain sebagainya. Jadi mewakili budaya dari daerah tersebut. Nah, yang selanjutnya keragaman budaya yang ada di Indonesia yaitu adalah senjata tradisional. Setiap daerah itu punya senjata tradisionalnya masing-masing. Dulu senjata ini digunakan untuk perkakas, berburu, dan berperang. Perkakas itu kayak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, contohnya kayak keris, tombak, terus celurit, rencong, dan lain sebagainya. Terus juga Ustadz mau ini ya, kita rangkum ya. Kenapa sih kok Indonesia itu banyak sekali, beragam sekali, punya tadi punya ada bahasa, ada rumah adat, makanan, senjata, kain, dan lain sebagainya. Kok bisa banyak sekali? Kenapa sih? Kenapa sih yang menyebabkan keragaman budaya yang ada di Indonesia? Jadi, Indonesia bisa begitu beragam budayanya itu karena lokasi Indonesia itu adalah suatu negara kepulauan. Indonesia itu memiliki 17 ribuan pulau. Nah, jadi orang-orang yang ada tinggal di daerah-daerah tersebut karena dulu itu orang-orang ketika sudah tinggal di pulau susah untuk pindah-pindah ya, tidak ada pesawat, tidak ada kapal, jika pun ada pun butuh waktu berhari-hari. Akhirnya kebudayaan itu
tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut. Jadi ketika zaman sudah maju, kita pindah wilayah sekarang sudah mudah. Misal mau terbang ke Kalimantan, sekarang mudah, hanya tinggal beberapa jam saja ya, mungkin hanya tinggal 1 jam atau 2 jam sudah sampai di Kalimantan. Nah, pada zaman dahulu itu butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk berlayar melalui laut ke daerah lain. Oleh karena itu, kebudayaannya itu biasanya melekat di daerah tersebut yang sudah ditempati sejak zaman dahulu kala. Karena itu tadi lokasi Indonesia yang berbentuk negara kepulauan sehingga orang-orangnya lebih memilih untuk menetap di pulau tersebut, tidak berpindah-pindah ke daerah lain. Oleh karena itu, kebudayaan yang ada di Indonesia ini bermacam-macam sesuai dengan daerah atau lokasi tempat tinggal dari warganya. Setelah kalian paham tentang keberagaman di Indonesia yang ada macam-macam ya, mulai dari rumah adat, terus makanan, bahasa, dan lain sebagainya. eh, Kalau kalian nanti pas mempelajari materi itu, membaca di buku misalnya, pasti kan ada ya yang penting. Yang penting apa sih? Oh, keberagaman budaya di Indonesia. Nah, terus apa aja sih keberagaman budayanya? Oh, ada misalnya kayak tadi beragam di bahasa, beragam di adat istiadat, budaya, kain, dan macam-macam. Nah, itu kalau dalam sebuah paragraf itu disebut dengan nama gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar atau tumpuan sebelum dikembangkan untuk menjadi pemikiran selanjutnya. Jadi misalnya kayak kita mikir tentang, oh saya mau menceritakan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah itu adalah gagasan pokoknya. Lalu ada apa saja sih gitu. Nah ada misalnya kayak tadi pakaian, pakaian adat, terus rumah adat, makanan khas, senjata, dan lain sebagainya itu adalah yang menunjang atau yang menjelaskan dari gagasan pokok tersebut. Ya, jadi selain gagasan pokok, itu istilah yang sering digunakan itu adalah gagasan utama, pikiran pokok, atau ide pokok. Semuanya sih sama. Intinya adalah gagasan yang paling penting atau pikiran yang paling penting dari suatu bacaan tersebut. Selain gagasan pokok, itu juga ada yang namanya gagasan penjelas. Dalam sebuah paragraf yang baik, tentunya harus ada gagasan pokoknya dan gagasan penjelasnya. Nah, gagasan pokok ini biasanya ditemukan dalam kalimat utama. Nah, untuk selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya akan Ustaz jelaskan tentang kalimat utama, di mana saja tempatnya dalam sebuah paragraf. Nah, untuk di sini kita hanya memahami dulu kalau dalam sebuah paragraf itu ada yang disebut dengan gagasan pokok atau intinya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah menemukan gagasan pokoknya, biasanya itu yang selanjutnya, yang lain-lainnya itu adalah penjelasnya, menjelaskan dari gagasan pokok tersebut. Semakin gagasan penjelasnya semakin banyak, maka gagasan pokok itu juga semakin penting karena butuh dijelaskan dengan banyak kalimat untuk menjelaskan dari gagasan pokok tersebut. Nah, contohnya akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh analisa gagasan pokok. Ada sebuah paragraf. Paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat ya. Kalau kalimat sudah tahu ya, dari beberapa kata yang membentuk makna. Nah, ini kalau paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, Ustadz bacakan, sikap tolong-menolong di sekolah sangat penting untuk menumbuhkan kepedulian. Tolong-menolong tersebut dilakukan untuk kebaikan. Misalnya, tolong-menolong dalam belajar kelompok. Kita harus menolong teman yang mengalami kesulitan. Teman yang mengalami kesulitan membutuhkan bantuan dan perhatian. Teman yang sakit harus dijenguk. Teman yang terkena musibah harus dibantu. Nah, di sini cara menemukannya bisa dengan yang pertama tentunya dibaca dulu dari paragraf tersebut kita baca, lalu kita cari yang paling penting. Yang paling penting mana sih? Nah, itu akan terletak di kalimat utama. Di pertemuan selanjutnya akan Ustaz jelaskan tentang kalimat utama ya. Nah, gagasan pokok ini yang paling penting dari bacaan tersebut. Mana sih yang paling penting?
Oh, yang paling penting ternyata adalah sikap tolong-menolong itu sangat penting untuk menumbuhkan kepedulian. Jadi, tolong-menolong tersebut dilakukan untuk kebaikan. Contohnya tolong-menolongnya itu bagaimana sih? Nah, ini dijelaskan di gagasan penjelas. Contohnya adalah ketika belajar kelompok. Kalau ada teman yang mengalami kesulitan, kita harus menolongnya. Kalau ada yang membutuhkan bantuan dan perhatian, maka harus dibantu. Teman yang sakit harus dijenguk. Teman yang terkena musibah harus dibantu. Nah, itu adalah contoh dari gagasan pokok tadi atau penjelasan dari gagasan pokok tadi adalah kalau sikap tolong-menolong itu sangat penting untuk menumbuhkan kepedulian dan tolong-menolong tersebut dilakukan untuk kebaikan. Jadi intinya gagasan pokok itu adalah yang paling penting. Nah, dari yang paling penting itu dijelaskan lagi oleh gagasan penjelas supaya gagasan pokoknya menjadi lebih jelas lagi, seperti itu. Setelah tadi kita belajar tentang analisa gagasan pokok, selanjutnya kita akan mengamati dan menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama. Tentunya di rumah kalian dalam sebuah keluarga, tentunya harus saling membantu ya, baik itu ayah, ibu, ataupun kakak-kakak semua. Harus ada kerjasama untuk mewujudkan rumah yang bersih dan nyaman. Tentunya pekerjaan di rumah itu sangat banyak kan, ada mencuci, mengepel, menyapu, membersihkan halaman, dan macam-macam kayak yang sudah kita lakukan ketika pas life skill kemarin. Nah, nantinya setelah ini ada contoh-contoh kerjasama yang dilakukan di rumah dan juga di lingkungan masyarakat. Intinya kerjasama itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Jadinya dengan bekerja sama, pekerjaannya menjadi lebih cepat selesai. Di sini nanti kalian akan dapat tugas untuk melengkapi kerjasama apa sih yang ada di rumah. Nah, ini udah ada satu contohnya. Kalian nanti tinggal melengkapi nomor 2 sampai nomor 5. Untuk tugasnya nanti Ustadz kirim di eh, file yang berbeda. Contoh kerjasama apa sih yang ada di rumah, misalnya kayak memelihara tanaman, terus macam-macam lah. Nanti silakan dilengkapi sendiri. Oke. Yang selanjutnya adalah contoh atau bentuk kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Biasanya ini untuk ayah-ayah ya, biasanya itu melakukan kegiatan siskambling atau keamanan menjaga keamanan lingkungan. Biasanya. Nah, untuk yang lainnya nanti misalnya apa, terus yang ada di masyarakat itu apa kerjasamanya, mungkin bisa minta bantuan ayah dan ibu. Oke. Oke, sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita mengenal tentang bunyi, keberagaman di Indonesia, gagasan pokok dan pendukung, serta macam-macam kerjasama di lingkungan. Untuk selanjutnya, jika masih ada yang belum difahami, dapat ditanyakan langsung ke wali kelas ya, Ustadz Ridwan, Ustadzah Khoir, dan Ustadzah Nunung. Semangat belajar ya teman-teman. Ustadz mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.